Iya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Simon Sembiring. Pak Simon, ini kalau kita bicarakan, tadi Anda bilang ada sanksi administratif buat perusahaan-perusahaan yang belum membangun smelter begitu ya. Ini apa yang harus dilakukan? Loh, bikinlah itu dalam PP. Dalam PP 23 nggak jelas. Itu PP-nya itu hanya copy paste dari undang-undang. Ya. Harusnya diatur betul di situ. Apa sih sanksi administratif yang kita lakukan? Ya kan? Sekarang kan dikatakan ada SK Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dikenakan biaya ekspor. Sebenarnya itu nggak sah itu. Kenapa nggak? Tidak sesuai dengan undang-undang ini. Harusnya bikin PP dong. Ini kan hanya SK Menteri. Itu saja sudah menabrak undang-undang. Jadi begini loh maksud saya. Kenapa sih kita tidak berpikir jernih? Kembalikan dulu secara jernih semua persoalan ini kepada undang-undang. PP yang menyalahi undang-undang segera amandemen. Itu amandemen itu 1 minggu juga selesai. Ya kan? Kemudian berundinglah kita, perintah undang-undang ini, isi kontraknya disesuaikan dengan isi undang-undang. Nggak usah kita lama-lama, take it or leave it. Oke. Nah, sementara itu, segera putuskan, bikin studi kelayakan segera. Ini kan sudah 7 tahun ini. Ya, betul, studi kelayakannya nggak muncul-muncul. Berarti kan ada niat tidak baik dong. Dari perusahaan-perusahaan itu? Oh iya, jelas dong. Harusnya dia kan wajib melaksanakan undang-undang ini. Ya. Paling tidak, kan orang berpikir, wah tidak ekonomis. Loh, bagaimana Anda mengatakan tidak ekonomis? Studinya aja belum punya. Jadi sebenarnya mereka sudah mengklaim bahwa ini tidak ekonomis tanpa melakukan studi. Bahkan mereka pernah menyuruh LAPI mengadakan kajian. Abal-abal. Namanya kajian. Kalau kita menentukan satu ekonomis tidak, kan harusnya studi lengkap dong. Ya. Sekarang juga kan ada hubungannya di Papua atau di misalnya Freeport, di Gresik, bikin 2 studi. Kan hanya itu menjawab itu. Juk-juk kita bilang, di Papua enggak. Loh, rakyat Papua bisa marah. Tapi kalau ada studi kita dari segi sosial, politik, ekonomis, kita kan bisa beberkan di meja. Sehingga setiap pihak menerima dong, mana yang paling bagus untuk bangsa ini. Kan begitu. Kalau misalnya begini Pak, ini keluhan-keluhan juga dari perusahaan bahwa mereka kalau mau bangun smelter itu kan investasinya mesti besar begitu. Sementara mereka dalam hal pendanaan kadang-kadang suka bingung karena bank itu sulit untuk meminjamkan uang mereka karena kan sekarang harga komoditas sedang menurun begitu, sehingga bank tuh tidak begitu percaya apakah ini kemudian perusahaan bisa membayar kembali pinjamannya atau tidak. Loh, kan ada studinya saya bilang tadi, ya toh. Ya selama ini juga seperti Freeport lah, Newmont, emang itu perusahaan kecil yang sudah punya nama. Itu alasan aja lah itu. Jadi menurut Anda itu hanya alasan saja? Perusahaan besar kok. Kalau kayak Freeport segala, mereka kan mungkin berpikir soal kontraknya nih, karena mereka takut kontraknya nanti akan... Jadi jangan dibalik. Ini kan ya, alasan dia saja ini. Inilah namanya kapitalis. Sekarang dia PT kan? Freeport itu PT loh. Established di Indonesia, tunduk kepada perundang Indonesia. Ya sudah, laksanakan undang-undang. Nah, oleh karena itu dia menjawab ini harus bikin studi kelayakan. Baru dari situlah kita berunding. Katakanlah, Mr. Government, ternyata saya tidak ekonomis. Mari kita berunding. Bagaimana supaya ekonomis? Apa yang kau minta? Insentif ini, at all cost. Karena ini sudah keputusan politis, pemerintah harus mendukung. Rakyat harus mendukung. Tapi kalau nggak ada itu. Jadi pemerintah juga dituntut untuk misalnya kalau misalnya ada permintaan insentif-insentif apa dari perusahaan harus ya ditunjukkan dulu dari studi kelayakan itu. Tapi kalau nggak ada studi, itu kan namanya dia attitude-nya nggak bagus dong. Pemerintah juga kenapa tinggal diam gitu loh. Ini kan mulai sejak SBY. Kenapa dibiarkan ini amburadulnya peraturan-peraturan turunannya? Harusnya begitu Pak Jokowi jadi, udah. Itu diperbaiki semua. Nah, saran saya sebenarnya ini tanpa mengurangi hormat saya kepada DPR dan pemerintah, amandemen amandemen saja sesuai dengan perubahan Otoda. Tetapi isinya yang mengatakan segala macam tidak perlu. Itulah yang harus kita bicarakan segera. Kalau saya ditanya sebulan selesai. Sebulan bisa. Sebulan selesai. Ini coba 6 tahun nggak selesai. Jadi apa kerjanya perusahaan, apa kerjanya pemerintah dong? Tapi kalau misalnya pertanyaannya kan begitu. Kondisi sekarang Pak Luhut Binsar Panjaitan kan hanya PLT begitu Pak. Apakah bisa cepat sampai... Loh, saya kan tidak membicarakan itu. Saya bicara pemerintah, masalah itu teknis sekali deh itu. Kalau Jokowi perintahkan dia, kenapa tidak bisa? Sebulan bisa harusnya Pak ya? Kenapa tidak bisa? Ini kan bertahun-tahun. Sehingga pertanyaan kita adalah, semua kan mereka orang-orang pintar nih. Ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak, ahli lingkungan banyak. Kenapa tidak jalan? Something wrong.
Nah, kalau perusahaan membangkang, oke, bawa ke arbitrase. Ini undang-undang memerintahkan begini. Take it or leave it. Oke. Jadi kita juga harus punya bargaining power seperti itu. Terakhir begini loh ya. Sekarang kan kalau tidak ada studi kelayakan, tak boleh orang mengatakan tidak ekonomis. Itu paling pantang itu. Nah, sekarang kalau begitu, kan persoalannya kita harus mengimplementasikan undang-undang ini sebagai implementasi daripada pasal 33. Kalau misalnya Freeport lah membuat smelter dari 1,5 M per tahun net profit kurang 100 juta, apa artinya itu? Nggak ada artinya itu. Ya. Jadi yang nggak boleh kan dia jadi rugi. Kalau keuntungannya berkurang, wajar-wajar saja supaya memakmurkan rakyat Indonesia. Wajar kan itu? Itulah sebenarnya semangat undang-undang ini. Oke, jadi intinya sebetulnya undang-undangnya dulu harus ditegakkan, peraturan-peraturannya harus diimplementasikan. Dirubah dulu segala macam. Nah, masalah amandemennya bisa berlaku surut kok. Bisa semua SK-SK juga banyak berlaku surut. Sehingga contoh royalti dia kan mulai 3,45 emas itu kan tahun 2014. Mundurkan dong mulai 2010. Dapat nggak penerimaan negara? Iya, Dapat. Tambahan kan? Oke, ya kita harapkan memang itu juga didengar pemerintah ya Pak, sehingga pemerintah juga bisa segera mendesak, segera berbicara dan sebagainya dengan never too late lah. Ya, saya pikir, saya yakin Pak Luhut statementnya itu kan sebenarnya bagus juga lah. Ya. Tetapi juga mari kita objektif bahwa pemerintah juga ada kelemahan di sini. Kenapa tidak ada law enforcement dan kedua kenapa PP-nya itu amburadul tidak diperbaiki. Saya udah berkali-kali ngomong begitu. Ya, ini harusnya jadi kita nggak usah lah, pikiran positif aja, nggak ada yang negatif lah. Tidak ada kata terlambat. Intinya tidak ada kata terlambat. Ya. Dan kalau kita memperbaiki, jangan lagi ingat yang jelek. Oke. Mari kita lihat ke depan. Dan kita bisa kok. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Simon telah bersama kami di Money Report.